Ada upaya untuk mereka ini kembali, berbeda dengan pasangan yang satunya yang wanitanya ini terlihat ingin berpisah. Aku bisa merasakan aura di mana dia itu sedang bimbang, apakah harus diteruskan atau harus berhenti di sini. Jadi buat saya, mereka saat ini lagi masang topeng nih sebetulnya, ya, tampil baik-baik aja. Setelah panen hujatan, kemunculan Syahnaz untuk pertama kalinya bersama sang suami JJ mendapat sorotan tajam dari netizen. Tidak sedikit yang menuding kekompakan yang dipamerkan Syahnaz dan JJ hanya sebatas pencitraan belaka. Tidak hanya itu, netizen juga menyoroti sikap JJ yang diam 1000 bahasa, seolah-olah kata-kata telah gugur di tenggorokannya, dicap sebagai suatu sikap kegundahan. Apakah rumah tangganya bersama Syahnaz akan lanjut atau kandas? Jauh sebelum isu perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dan Randy mencuat ke permukaan, siapa sangka Madi Ruiji sudah memprediksinya jika akan ada artis berinisial S dan R yang terlibat skandal perselingkuhan. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemunculan adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah bersama suaminya Richie Ismail atau yang lebih dikenal dengan JJ Govinda untuk pertama kalinya setelah ramai dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Randy Kiernet dan Lady Veronica viral di media sosial. Mengingat sudah beberapa hari ini nama Syahnaz dan JJ sedang menjadi pusat perhatian banyak orang. Dari situ muncul banyak tudingan yang menyebut jika kebersamaan Syahnaz dan JJ hanyalah pencitraan alias settingan belaka. Tudingan itu muncul lantaran Syahnaz dan JJ tampak kompak saat menonton pertandingan tenis indoor di Senayan, Jakarta yang digelar belum lama ini. Tidak hanya itu, netizen juga menyoroti satu momen saat JJ menolak makanan yang disodorkan Syahnaz. Lantas, seperti apa tanggapan pakar ekspresi dan ahli tarot atas tindakan hal tersebut? Ketika Syahnaz mau ngasih makanan gitu ke dia tolak karena dia masih marah dan itu adalah cuma cara Syahnaz untuk mengambil hatinya JJ gitu kan, maunya kayak gitu nih ceritanya gitu ya. Tetapi ada tetapinya. Kita nggak tahu loh kata-katanya Syahnaz ke JJ itu apa dan kata-kata balasannya JJ itu apa. Bisa jadi memang JJ masih punya ganjelan sama Syahnaz. Tetapi bisa jadi saat itu juga sebetulnya ketika ditawarin, JJ memang nggak suka makanannya misalnya. Mungkin loh, ya nggak suka makanannya atau dia memang lagi kenyang banget, udah kenyang gitu. Itu masih mungkin, nggak bisa kita hilangkan dari equation misalnya persamaan yang ada. Jadi ada 3 kemungkinannya. Satu, memang JJ menolak karena masih ada perasaan marah gitu misalnya atau nggak terima. Gitu. Yang kedua adalah memang dia nggak suka makanannya. Atau yang ketiga bahwa dia masih kenyang atau ada alasan lain. Saya boleh katakan bahwa apa yang terjadi di lagi-lagi tenis ini adalah sesuatu yang sudah di-rehearse atau sudah dilatih dulu sebelumnya. Dan saat terjadi sesuatu yang di luar yang dilatih, ya terjadilah seperti apa yang saat ini memang dilihat oleh para netizen. Yang artinya memang sepertinya mereka ini sepakat untuk bungkam. Dan apa yang terjadi di lagi-lagi tenis ini diharapkan jadi jawabannya. Nah tapi kan ya kamera netizen ada di mana-mana, atas bawah kiri kanan ada di mana-mana yang akhirnya menangkap adegan di mana suapan tersebut ditolak. Saya sering menolak suapan
istri saya walaupun makanannya enak. Kadang kalau cowok tuh kan lagi nggak pengen makan yang manis atau apa. Cuman yang menarik adalah setelah menolak, JJ itu mengusap rambutnya. Dan itulah tanda biasanya orang kalau kaget baru bohong, biasanya ya. Orang kalau ragu-ragu atau orang ingin menyembunyikan sesuatu. Jadi mungkin setelah itu terus dia nolak, aduh udah kadung nolak, aduh nanti marah nggak ya? Karena seharusnya kan diterima saja. Nah ini kalau menurut saya yang saya lihat. Mesra sih gitu, kelihatan mesra untuk menutupin itu, berusaha untuk memaafkan, tapi di sini ada rasa kecewa. Betul. Lebih panjang, lebih jelas, dan lebih menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sangat bagus di depan kamera. Jadi topengnya bagus sekali buat saya, mereka yang dilakukan mereka. Kenapa? Ketika mereka ketawa segala macam itu, nggak berapa saat kemudian ketika dia balik lagi normal gitu, itu kan ketawa, itu kan tersenyum sopan, polite smile ya, senyum basa-basi lah. Jadi buat saya mereka saat ini lagi masang topeng nih sebetulnya. Ya, tampil baik-baik aja. Artinya apa? Kalau gitu bisa disimpulkan, walaupun nggak ada buktinya ya, tampil mereka gimana ya saat ini, karena belum ada yang bocor, benar-benar bocor gitu, mereka bertengkar gitu. Kalau seseorang pasang topeng, artinya kan ada yang disembunyikan di balik topeng tersebut. Apa? Nah itu yang perlu kita cari tahu. Karena kalau banyak orang sekarang menghujat misalnya Shahnaz gitu ya, tolong diingat ada pepatah dalam bahasa Inggris, quotes dalam bahasa Inggris itu, it takes two for tango. Untuk orang bisa melakukan sesuatu dalam sebuah relasi gitu, apakah itu kemudian bertengkar, apakah itu berselingkuh segala macam, butuh dua orang. Saya nggak akan bilang bahwa yang berselingkuh itu jadi benar, enggak, salah, yang selingkuh tetap salah, bahwa itu adalah pelanggaran komitmen, itu seperti itu ya. Namun ada namunnya, seseorang melanggar komitmen juga bisa jadi punya alasan, bisa jadi memang hobinya dia aja selingkuh misalnya kayak gitu, bisa jadi gitu. Tapi bisa jadi memang ada sebuah alasan di dalam rumah tangga mereka yang membuat mereka misalnya saling tidak nyaman. Cuman yang satunya masih bisa bertahan, nggak memilih jalan yang satu kayak sebelahnya, yang sebelahnya memilih jalan yang seperti yang baru kebuka di publik itu, kira-kira gitu deh. Pencitraan itu bagian dari hidup manusia Indonesia kebanyakan saat ini. Apalagi para selebritis tersebut. Karena hidup mereka, periuk nasi mereka dari pencitraan. Kalau mereka dilarang pencitraan, datang dari mana tuh duit? Nama Shahnaz Sadiqah belakangan ramai menjadi sorotan. Tidak itu saja, sifat Shahnaz yang manja dan tampak dominan jika dibanding suaminya JJ juga tidak luput dari perbincangan banyak orang. Sikap Shahnaz yang dominan disinyalir karena penghasilan yang ia dapatkan jauh lebih besar ketimbang apa yang diberikan oleh suaminya JJ. Lantas seperti apa ahli tarot menerawang rumah tangga Shahnaz Sadiqah yang dianggap lebih dominan ketimbang suaminya? Sifat dominan dan non-dominan itu memang ada. Dan seperti yang aku bilang tadi, salah satu kelemahan dari sang pria adalah dari segi itu tadi aku nggak bisa ngomong sebenarnya ini materi ya. Mungkin secara materi yang si cowok ini mungkin lebih sederhana seperti itu. Ya kalau yang cewek itu memang dari gaya hidupnya itu berbeda jauh. Selain mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar dibanding suaminya JJ, status sosial Shahnaz dan JJ yang dinilai berbeda dituding menjadi penyebab utama yang membuat Shahnaz terlihat lebih superior ketimbang JJ yang sebaliknya inferior. Banyaknya tudingan yang menyebut jika Shahnaz lebih superior tidak lepas dari adanya perbedaan yang mencolok baik secara materi maupun sosial antara Shahnaz dan suaminya. Superior dan inferior sepertinya nggak bisa kita katakan cuman dari satu kejadian saja. Tetapi memang masa lalu ini berperan sekali. Masa lalu terutama JJ ini kan juga berteman dengan keluarga Ahmad sebelumnya kan, sama Raffi, dan juga hubungan JJ dengan keluarga Gigi. Jadi kayaknya nggak sesederhana itu terus kita akan bilang superior atau tidak. Tapi itu tadi adalah satu hal yang kalau ditanya nggak segampang superior atau inferior. Tetapi melalui perhitungan masak-masak
dan bukan perhitungan datang ke dukun, tapi perhitungannya benar-benar angka yang dijumlahkan. Dan saya pikir JJ di sini lumayan bagus dalam menghitung, dan kalau dia masih meneruskan, kalau saya pikir sebenarnya ini akan jadi sesuatu yang juga positif. Ya lah, mengingatkan aja gitu kan, apapun Nana udah menjadi seorang istri yang harus selalu hormat sama suaminya, dan Nanas kan sama JJ juga terpaut jauh jarak umurnya. Sikap JJ yang diam 1000 bahasa bahkan seperti menarik diri dari isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh istrinya Shahnaz dengan Randy dinilai banyak pihak sebagai sikap kegundahan. Ya, JJ seperti dilanda kebingungan untuk menentukan pilihan yang dilematis antara mempertahankan rumah tangganya dengan Shahnaz atau memilih mengakhirinya. Sikap diam JJ tersebut tentu saja meninggalkan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan JJ? Benarkah JJ siap mengambil langkah tegas untuk menentukan masa depannya, lanjut atau pisah? Ya, aku bisa ngerasain auranya dia tuh sebenarnya terluka tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Pengen lepas sih, tapi gimana kalau nanti nggak lepas gimana? Si malakama sebenarnya. Dan selama ini juga bukannya diem aja sih sebagai seorang suami, udah memberikan maaf ya. Dan ini ke yang sekian kalinya dia memaafkan, dan juga ini terulang lagi. Sehingga di sini juga aku bisa merasakan aura di mana dia itu sedang bimbang, apakah harus diteruskan atau harus berhenti di sini. Tapi ada yang mengganjal supaya dia stay karena anak itu tadi. Kalau bukan karena anak, mungkin ini sudah akan lepas begitu saja. Karena dia, aku lihat sosok suami yang sangat bertanggung jawab, sosok suami yang mementingkan kepentingan anak, ya. Dia rela mengorbankan perasaannya demi anak, saking sayangnya. Dia bukan tipikal lelaki yang egois, dia tipikal lelaki yang setia, sabar sesabar-sabarnya. Dan titik kelemahan dia adalah bukan hanya anak, ketidakberdayaannya dia. Ada sesuatu hal yang aku memang tidak bisa ungkap. Di tengah kebingungan JJ yang diam tanpa tindakan, ahli tarot yang menerawang rumah tangga drummer band Govinda itu meramalkan akan ada pihak keluarga yang akan ikut campur terkait adanya isu perselingkuhan yang menyeret sang istri Shahnaz Sadiqah. Lantas, benarkah akan ada percikan api yang membuat perselisihan dalam keluarga JJ dan Shahnaz menjadi besar? Dan siapa pula yang akan tampil sebagai penyelamat? Ini gambarnya nggak bagus ya. Yang jelas ini akan ada banyak pihak yang akan ikut campur, ya. Satu sisi, satu keluarga, dia akan ada kayak semacam perselisihan besar, tapi satu sisi mendamaikan. Dan di sini otomatis sebagai seorang keluarga, salah satunya dia yang akan mendamaikan dan bagaimana caranya ini supaya jadi lebih baik dan bisa dipertahankan. Baru-baru ini terungkap jika Ami Kanita alias Mama Ami sempat merasa ragu untuk merestui putri bungsunya itu untuk menikah, lantaran khawatir jika Shahnaz tak siap menjadi seorang istri. Namun, pada kenyataannya, nasi telah menjadi bubur. Kini keduanya telah melangsungkan pernikahan selama hampir 5 tahun dan telah dikaruniai sepasang anak kembar. Menanggapi hal tersebut, ahli tarot Felin Chu secara terang-terangan mengungkap tabir gelap yang sebelumnya tak diketahui oleh segelintir pihak. Petua-petuanya sering ngobrol aja lah. Nanas kan anak bungsu, masih kekanak-kanakan, menghormati, harus banyak pagi-pagi ya ibu rumah tangga lah, seperti apa itu aja lah yang mengkhawatirkan karena Nanas tuh nggak bisa apa-apa. Dari awal pernikahan memang ada sesuatu hal yang dipaksakan. Ada kaitannya dengan keluarga, ya. Ada kaitannya dengan keluarga di mana memang harus dilangsungkan. Yang sesungguhnya belum siap tapi dipaksakan untuk siap, ya. Belum siap tapi dipaksakan untuk siap. Dan di sini juga keluarga besar dari yang cowoknya sendiri juga kayak merasa ya sudahlah, pasrah. Hanya bisa pasrah dan ya sudah. Bahkan ketika pernikahan itu terjadi pun kayaknya nih ya
dari pandangan aku kayak semacam ada badai sih, udah ada pertanda buruk sebenarnya. Di awal pernikahan aku melihat di sini adanya angin kencang, hujan deras. Artinya adalah pernikahan yang memang sesungguhnya itu tidak mendapatkan restu. Artinya sesuatu hal yang tidak secara alam itu tidak mendukung pernikahan ini gitu. Kalau aku lihat ini bukan pertama kalinya juga hal itu terjadi ya. Jadi sudah berulang-ulang kali, jadi sudah berusaha memaafkan dan menutupi, tapi terjadi dan terulang lagi. Bahkan yang kali ini mungkin tergolong lebih parah ya, sampai seheboh ini gitu. Mungkin yang sebelumnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi yang kali ini kan media tercium, keluarga besar juga dipertanyakan gitu kan. Jadi sangat malu yang jelas. Ketika ini sudah terekspos, sangat malu gitu. Terlepas dari keterpaksaan yang diungkap oleh Felincu, sebelumnya Madiro Eiji yang merupakan seorang indigo Precognition juga rupanya pernah meramalkan terkait polemik perselingkuhan artis berinisial R dan S. Bahkan penerawangan Madiro Eiji itu telah beredar sejak awal tahun 2023. Iya, penerawangan tersebut tampak membuktikan kebenaran yang terjadi saat ini. 2023, sekali lagi, kalau dunia keartisan dari awal, dari bulan lalu Eiji udah ngelihat akan ada yang R, kembali lagi R yang sebagai cowok dan S sebagai perempuannya akan terlibat faktor hukum, terlibat faktor rumah tangga. Yang R-nya itu untuk rumah tangga, si S-nya akan terlibat faktor hukum yang lumayan besar. Dan ini R dan S ini sangat terkenal, pasangannya cukup sabar dalam menghadapi itu. Jadi kalau dengan kondisinya sekarang, apakah berpisah atau tidak, tergantung si R ini sendiri. JJ yang diduga tengah bimbang terkait keputusan yang akan ia ambil ke depannya, bak semakin diolok-olok dengan adanya cuitan netizen yang mengaku pernah memergoki istrinya Shanaz Sadiqah yang tengah duduk berduaan dengan Randy Kjarnet. Selain karena merasa geram dengan Shanaz Sadiqah dan Randy Kjarnet, tangan jahil netizen itu bekerja lantaran merasa simpatik dengan JJ yang diduakan. Tak sedikit yang menilai jika JJ terlampau sabar menghadapi istrinya. Bagaimanakah nasib bahtera rumah tangga Shanaz Sadiqah dengan drummer berusia 40 tahun itu akan berlanjut ke depannya? Untuk mengupas rasa penasaran tersebut, ahli tarot Denny Darko serta Felincu akhirnya membongkar hasil penerawangannya terkait masa depan rumah tangga Shanaz Sadiqah dan JJ. Ada upaya untuk mereka ini kembali, berbeda dengan pasangan yang satunya yang wanitanya ini terlihat ingin berpisah. Mungkin karena ya dipengaruhi oleh orang-orang yang lain, tapi yang di sini ini sepertinya memang mereka sepakat berdua untuk ya sudah deh, gimana kalau ini diredam. Jadi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bukan karena gosip yang sekarang ada. Damai dengan satu kondisi, masih dengan hal yang sama, ya. Kedua belah pihak akan berdamai dan memberikan kesempatan untuk si S ini untuk bertaubat, ya, dengan cara menjanjikan sesuatu, ya, dengan kasih sayang dan juga tentunya dirangkul dan juga diberikan aku lihat di sini ada satu hal komitmen baru yang akan mereka jalanin. Mungkin ini akan menjadi kesempatan terakhir. Jika itu akan terjadi lagi, maka serahkan kepada keluarga lagi, karena ini merupakan yang kesekian kalinya, ya. Dan kalau untuk keluarga dari yang sang lelaki tersebut, aku melihat di sini sudah bulat tekadnya untuk berpisah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.